Iwan bingung nih Mas ya, masih nggak sadar kan? Iya. Iwan Permadi dari Lampung nah. Iwan belum ini Miss. Masih Nah. masih nangis. Iya Miss. Iwan aja nggak dengar waktu disebutin Miss. Nah dari kawan-kawan, man, itu kamu yang dipanggil. Langsung nangis. Halo sahabat Praja, kembali lagi di podcastnya Praja Edukasi From Zero to Hero. Di podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu nih sahabat Praja, yaitu alumni Praja Edukasi Lampung yang sudah lolos menjadi Bintara TNI AL. Nah langsung saja kita kenalan siapa sih sosok beliau ini. Yuk. Ya halo Kak, selamat pagi. Halo selamat pagi. Boleh Saya Iwan Permadi, Bintara TNI tahun 2021. Sekarang penempatan di Satpol Formada 1 di Tanjung Priok. Oke, saya hello dulu ke sahabat Praja. Hai. Sahabat-sahabat Praja yang sudah antusias saya ingin pakai seragam TNI AL seperti sosok Kak Iwan Permadi ini. Oke, Kak Iwan Permadinya. Coba sih ceritakan dulu perjuangannya sampai akhirnya kok bisa mendapatkan seragam TNI AL gitu. Gimana sih perjuangan pertama kali dari susahnya ikut tes sampai akhirnya lolos menjadi seorang bintara TNI AL? Baik, jadi yang pertama lulus langsung daftar ke Akmil karena ambisi kan dari perwira. Nah, di situ gugur di pengecekan awal. Di Akmil kan ada pengecekan awal. Nah, habis itu beralih daftar ke Bintara Polri. Bintara Polri. Bintara Polri. Habis itu ikut Bintara Polri, ikut tes kesehatan, psikotes, akademik. Nah, bisa akademik itu ada perankingan. Jadi habis di perankingan itu nggak masuk perankingan. Yang diambil sekitar 300. Nah, Iwan ada 350. Jadi tipis ya? Tipis. Oke. Habis itu ikut tes lagi di Praja ini. Ikut bimbel di Praja. Nah, itu waktu itu Polri ya? bimbel Polri. Iya, Polri. Ditawarin sama orang yang deket kosan. Ditawarin. Iwan mau daftar Polri lagi? Iya, coba ini daftar TNI AL. Iwan coba buka di HP. Ternyata masih ada pendaftaran online-nya. Iwan coba daftar. Nah, habis itu verifikasi di Lanal Panjang, di Lanal Lampung, tepatnya di Panjang di dekat terminal itu. Nah, habis itu ikut tesnya itu di SMK 5, SMK Pelayaran. Oh, itu tes pertama kali tes apa? Tes pertama kan tes berkala administrasi, habis itu tes kesehatan, terus tes psikologi. Oke, kesehatan itu apa sih biasanya? Nah, kesehatan itu dari seluruh tubuh, dari yang luar sampai ke dalam. Oh, langsung ya? Kalau kita kan beda ya. Kalau tes kesehatan pertama kan kita bagian luarnya dulu, baru di tes kesehatan kedua, baru bagian dalam. Tapi kalau TNI AL, tes pertama kesehatan pun udah luar dalam ya. Jadi yang pertama ditetapkan dari yang luar misal kulit, terus mata, aman ya soalnya. Terus yang dalam paru-paru, terus cek darah juga. Cek darah. Semuanya urin. Semuanya aman ya? Aman. Gak ada tanda-tanda yang aneh. Oke. Setelah kesehatan aman langsung tes psikologi. Psikologi juga ada 2 gelombang. Ada 2 gelombang. Jadi tes psikologi pertama sama tes psikologi 2. Itu pasti tesin apa aja sih kira-kira yang keluar atau jenis-jenis soalnya gitu? Jadi yang dikasih di bimbel Praja itu semuanya keluar nih. Oh masa? Oh iya tahu gitu sahabat Praja ya. Jadi yang di tes warteg 8 kotak itu keluar, terus gambar orang keluar, gambar 3 dimensi, gambar pohon sama gambar orang juga keluar. Kira-kira Iwan kemarin gambarnya gambar apa sih? Gambar orangnya? Gambar orangnya itu sekitar kedepannya kita menjadi apa? Jadi kita gambarin. Iwan gambar apa? Kemarin Iwan gambar TNI sekitar umur 25, jadi udah pengat 1. Itu yang Iwan ya? Udah bisa gambar ya? Latihan dulu. Oke. Berapa kali latihan sampai akhirnya terbentuk itu sosok TNI gitu kan nggak mudah ya gambar orang TNI itu kan dikasih dari Praja tulis cara gambar gini coba gambar dulu sambil jadi itu habis itu buat gambar lagi akhirnya bisa. Oke, setelah lolos tes psikologi setelah itu ada tes psikologi habis itu banyak guys ya, ada tes MI, tes MI itu kayak mental ideologi, jadi pengetahuan tentang PPKN,
komunis dan lain sebagainya. Oh, nasionalisme gitu nggak sih tentang Indonesia ya? Tentang Indonesia doang. Terus tes yang paling penting nih, tes money. Nah, ini paling penting tes jasmani ya, untuk TNA ya. Nih, ada tips and triknya atau apa sih, sepenting apa sih tes jasmani itu agar kita bisa lolos ke TNI Bintara? Ya, Miss. Jadi banyak juga kan yang nyepelin, Miss. Cuma tesnya cuma gitu-gitu aja lah, gini. Nah itu misal kita dapatnya banyak, Miss. Tapi di atas kita itu masih lebih banyak yang bagus nilainya. Oh, okay. Jadi kita bisa gugur gara-gara itu juga, Miss. Yang ditesnya apa aja sih? Pertama lari 12 menit. Nah, Iwan berapa menit kemarin? 12 menit, oh, pas ya? dapatnya 2.500. Itu 2.500 lebih. Ada nggak yang lebih tinggi lagi dari itu? Banyak, Miss. Oh, banyak. Kirain udah lebih tinggi kan ya? Oke, terus habis itu pull up. Dapat berapa Iwan? Pull up kemarin dapat sekitar 14. Standarnya berapa? Standarnya 118. 18. Iwan dapat 14. Oke. Habis itu pull up? Habis itu sit up. Sit up nilai 143. Iwan? 40, Miss. 40 dapat ya? Oh, ya. Bukan main lagi dong, luar biasa banget. Sebenarnya sih nggak bisa pakai gitu kan. Habis sit up terus? Habis itu push up. Dapat berapa? Dapat nilai 100, Miss. 41. Perfect ya? Perfect. Luar biasa Itu ya. waktunya cuma 1 menit, Miss. Pull up 1 menit, sit up 1 menit. Push up 1 menit. Terus? Habis itu shuttle run. Untuk angkat 8 itu. Di situ Iwan dapat sekitar 18 detik. 18 detik. Nah, 3 kali putaran. 3 kali putaran. Itu kan keren banget ya, maksudnya dapat nilainya tuh almost perfect ya. Semuanya itu kategori yang sangat bagus gitu kan. Iya. Apa sih tipsnya kok bisa sehat itu ya kan? Maksudnya dari napasnya juga kuat gitu kan. Tapi kalau pusat dalam 1 menit dapat 40-an, itu kan sangat luar biasa ya. Nggak semua orang bisa dapetin itu dengan mudahnya. Itu tipsnya apa sih? Jaga kesehatannya kayak mana? Tipsnya latihan setiap hari. Setiap hari ya? Setiap pagi? Setiap pagi, kalau nggak sebelum pagi sore. Jadi waktu Iwan sebelum jadi bintang TNI ini, waktu persiapannya memang latihan fisiknya sangat betul banget ya? Iya, Miss. Setiap hari memang latihan fisik? Kalau misal, kan waktu sering pas daftar itu kan masih sering hujan. Kasian banget ya? Jadi kadang masih tidak terkontrol. pagi nggak ada waktu, sore yang mau lari bisa. Jadi bisa sampai 3 hari sekali, kadang 2 hari sekali baru lari. Berlari. Kalau nggak sempat lari itu, berarti kan bisa melakukannya di rumah atau di kamar tuh. Nah, iya. Olahraga apa sih Iwan lakuin? Kalau itu kan kalau di dalam ruangan kan misal pusat juga bisa di dalam ruangan, kita juga bisa. Jadi dimaksimalin, kalau misal kita nggak bisa larinya, dimaksimalin push up sama sit up. Berarti ada motivasi yang besar ya di dalam diri ini. Kalau olahraga kan nggak semua orang artinya konsisten untuk olahraga ya. Sehari lagi semangatnya, mungkin di next day-nya besoknya kan udah males apalagi kalau misal lagi kondisi puasa gitu kan. Nah Iwan itu pada saat itu memang nggak pernah namanya kosong olahraganya, selalu isi olahraga, sempetin olahraga terus. Jadi kalau misal kita mulai males bayangin orang tua kita cari duit susah gitu. Oh bener sih, keren. Ya karena memang harus ada yang nge-trigger kan ya. Kita harus bayangin gimana susahnya cari uang, gimana ya pokoknya bayangin orang tua aja lah. Terus kalau kita udah jadi kan orang tua otomatis ikut sendiri. Ya, itu yang Iwan rasakan ya? Iya. Jadi untuk memotivasi Iwan ketika Iwan ngedown, maksudnya nggak semua orang di posisi high motivation ya, pasti ada momen mereka juga motivasinya rendah, mereka juga stres dengan tuntutan segala macam gitu kan. Karena kan banyak yang mengharapkan kalau kita suatu saat akan menjadi seseorang angkatan gitu kan. Terus kita punya overthinking gimana kalau one day kita nggak jadi gitu kan. Pasti kan motivasinya rendah. Jadi salah satu motivasi tertinggi Iwan sampai Iwan akhirnya jadi itu adalah orang tua ya. Iya. Karena orang tua Iwan orang bangga dengan Iwannya. Harus pada dicontoh ya, jadi anak yang soleh ya. Oke, setelah jasmani, tes jasmani, tes apa lagi? Rangkaian tes Iwan yang Iwan hadapin tuh selain tes jasmani ada itu terus ke pusat nih, pusat itu kemana? Oh kemarin, yang kemarin aku nih sebelum lihat story-nya Iwan. Jadi abis dari daerah itu di ranking lagi nih. Kemarin itu sempet sampai 80 orang guys. Terus diseleksi lagi di ranking itu diambil sekitar 50 orang. Iwan urutan tuh? 24. Oh keren. Alhamdulillah masih di tengah-tengah. Oh iya, itu kan nggak terlalu bawah atau atas juga tapi sangat down to earth lah ya kita di tengah-tengah ya kan. Nah, kalau di atas yang penting di tengah.
Iya, nggak apa. Sometimes we cannot be the first, but being the second or 20 is also okay ya. Kan kadang nggak perlu jadi yang pertama, jadi 20 juga oke. Selagi emang diterimanya 20 ya. Oke, selain setelah rankingan. Nah setelah rankingan itu kita bareng kumpul-kumpul. Mhm. Sebelum berangkat itu masih dikasih aranada terus nih. Terus diajak lari sama yang bawa ke malam itu nih. Lari dulu di lapangan panjang itu. Pokoknya latihan lah buat persiapan ke pusat. Habis itu berangkat ke sana, tesnya itu sama kayak yang di sini, tes kesehatan. Oh, ulang lagi ya? Oh, ulang lagi. Oh, tes kesehatan, terus tes psikologi juga. Berarti tes jasmani juga. Akademi, ada tes akademi. Akademik. Nah, itu tes akademiknya. Tambahannya tes akademik. Kalau di daerah kan nggak ada tes akademiknya. Kalau di pusat baru ada akademiknya. Tes akademiknya apa aja? Untuk tes akademik itu sama kayak ujian nasional. Oh, yang SMA. Kalau SMA nggak ada? Sama aja nih. Sama aja. Jadi yang dia itu cuma bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika pasti, PPKN gitu. PPKN. Oke, jadi soal itu berapa soal satu per materi itu per satu tes ya? Beda kan matematika beda, fisika beda. Itu biasanya jadi sekitar 40 soal. 40 soal satu mata pelajarannya. Oke, ada nggak tingkat kesulitan yang Iwan rasakan? Atau menurut Iwan gampang semua? Kan udah lah di Praja di gampang semua ya. Bercanda ya. Oke. Nah ikut di Multi Praja. Oh enggak. Nah, di Multi Praja kan dikasih materi-materi. Jadi yang kemungkinan pelajaran dari SMA udah agak lupa, diulas lagi di Praja. Waktu di tes itu alhamdulillah gampang. Itu kan tes akademiknya sama kayak soal ujian nasional, maksudnya yang diujikan di sekolah. Berarti kalau IPA ada fisika, biologi, kimia enggak? Jadi cuma matematika, bahasa Inggris, PPKN, bahasa Indonesia itu aja. Iya, tapi biologi cuma kayak dasar-dasar gitu. Berarti tetap ada ya biologi. Fisika pun ada. Ada. Berarti kalau misalnya kita lulusan IPS, yang ditesin pun sesuai mata pelajaran IPS yang diumumkan. Gitu. Kalau IPS tentang sosial aja, bukan bukan kayak ekonomi. Gitu, oh, jadi cuma tetap ada pelajaran sosial ke lingkungan seperti itu. Oh, gitu. Jadi kalau yang IPA paling kayak review aja fisikanya, kimia, biologinya. Jadi gue pernah dapet kayak gitu juga. Itu juga nggak banyak soalnya. Jadi yang lebih penting ada di bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sama PPKN. Lebih ke PPKN. Setelah tes akademik. Ada lagi tes jasmani lagi, Miss. Jasmani lagi itu sama kayak di lari, push up itu lagi, Miss. Nah, alhamdulillah di pusatnya itu Iwan naik lagi, Miss. Naik lagi. Larinya yang di daerah itu kan 2.500 menit. Nah, waktu di pusat dapat 2.700. Wih, naiknya sangat drastis ya, 200 loh, nggak dikit loh. Itu juga latihannya, itu kenapa kok bisa naik? Atau karena memang udah menggebu-gebu gitu kan? Tambah terbakar lagi, Miss, motivasinya, Miss. Oh, terbakar lagi, apa motivasinya? Waktu di daerah itu kan udah semangat lagi, Miss ya. Terus berangkat ke pusat itu lebih kepikiran sama orang tua. Dan kalau bisa Iwan pulang, gimana orang tua kecewanya gitu kan. Jadi tambah lagi semangat. Karena orang tuh udah nambah lagi harapannya ya, anak saya lolos ke pusat nih. Berarti kan doanya orang tua dikencengin, Iwan pun usahanya dikencengin lagi. Jadi berkat doa orang tua. Jadi semangatnya harus ditambah lagi. Bener, that's right. Jadi nggak cuma usaha doang, tapi doa orang tua juga penting ya. Itu satu kunci doa orang tua. Setelah tes jasmani, ngapain lagi di pusatnya? Habis itu kayak sidang pantauan. Sidang pantauan ya. Jadi masuk itu sekitar 40 orang. 40 orang. Itu ada banyak yang tes dari luar itu kan. Itu dites. Ya kayak tes kesehatan gitu. Oh, masih kesehatan. Jadi memang sehat banget ya. Hari saya terus kayak aman gitu, mata gitu. Jadi memang sebelum memutuskan untuk menjadi seorang angkatan TNI AL juga kita harus aware dengan kesehatan kita sendiri ya. Yes. Walaupun masih kelas SMA atau SMA gitu kan, berarti udah mulai dari sekarang harus cek kesehatan dari mata, ISS segala macam. Jadi memang preparingnya dari jauh-jauh hari ya. Jadi biar pas udah dekat hari-hari H nggak menyesal. Jadi buat adik-adik yang mau daftar, yang misal masih di SMA, kurangi main-main, maksudnya hal-hal yang berakibat mencederai. Contohnya seperti naik motor kebut-kebutan, terus dikurangi terus. Pokoknya yang berakibat fatal, Miss. Iya, untuk kesehatan ya. Misal yang masih rokok yang beneran mau daftar dikurangi. Nah, iya, kalau bisa sampai berhenti. Kalau bisa emang nanti aja kali ya. Nah, itu Miss. Kalau udah jadi terserah. Boleh, terserah. Karena
bener nggak sih Kak? Maksudnya ada orang ngomong merokok itu salah satu hal yang mengakibatkan pernapasan. Maksudnya Iya. ngaruh nggak sih rokok dengan pernapasan kita gitu, dengan orang yang merokok dengan orang yang tidak merokok kesehatannya itu ngaruh nggak sih? Itu ngaruh guys. Jadi Ngaruh buat ya. olahraga, buat lari, buat sebagainya itu guys. Ntar kalau waktu di fisiknya itu beda nih dia. Napasnya yang perokok sama yang enggak itu beda. Oh jadi sangat berpengaruh ya. Dan juga waktu di langsung itu kan kelihatan guys. Walaupun udah Bersih minum apa-apa. susu beruang, Itu kan nggak langsung instan. oh nggak langsung instan Nah, ya, benar sih. Jadi masalah satu perlu waktu juga buat ngilang. ya ininya harus jaga benar-benar jaga kesehatan banget lah ya. Iya, bisa. Kalau memang jadi seorang kata memang harus sehat gitu. Benar. Olahraganya juga harus kuat ya kan. Nah setelah Iwan tahu kalau Iwan tuh keterima gitu, itu gimana perasaannya? What is your first impression setelah keterima? Ih masya Allah saya keterima nih jadi bintara. Itu ada orang yang nemeninnya pas kamunya atau Iwan sendiri aja? Nggak ada guys. Orang tua seluruhnya berada di rumah. Waktu tes itu kan orang tua di rumah. Jadi pas pantauin itu orang tua Iwan nggak ada? Orang tua nggak ada yang di sana guys. Semuanya dari seluruh Oh, peserta. oke. Ngabarinnya Nah itu merinding banget kan pasti kan? Itu momen terbahagia yang paling Iwan rasakan ya? iya guys. Waktu berangkat itu kan dan di orang tua semua nganterin sama ke Langam. Berangkat itu baru udah sampai sana. Cuma apa yang dikumpul guys. Oh jadi Iwan nggak megang HP? Waktu- Selama di pusat nggak megang HP sama nggak sekali? ada yang megang HP sama Berapa sekali. bulan itu di pusat? Sekitar 2 minggu guys. Oh 2 minggu, ngapain berbulan-bulannya? Nah, 2 minggu nggak megang HP? kami nggak apa. Sama sekali? Sama sekali. Ya terus? Habis itu terus itu kan momennya hari Jumat guys. Mm-mm. Hari Jumat kami sholat Jumat terus diumumin. Diumumin, Nah. itu dikumpulin dalam satu ruangan atau Satu gimana? ruangan indoor. Indoor. Gede itu. Terus ada ini, apa sih kayak, bukan proyektor itu, atau kayak mana cara ngumuminnya? Ngumuminnya disebutin guys. Oh disebutin, Ah. oke. Terus, Asalnya sama namanya. Terus Iwan sebagian urutan berapa Nah, nih? waktu yang dari Lampung itu, Iwan kalau nggak urutan nomor 3, nomor 4 itu. Masya Allah, Iya, guys. itu antusiasnya sangat Iya, gimana guys. ya? Jadi kan urutan setiap daerahnya, guys. Itu Kalau udah. Lampung itu kan dari abjadnya kan L, guys. Mm-mm. Habis Jakarta kan. Habis Jakarta terus Lampung. Iwan kan masih mikir, guys. Kira-kira diterima nggak? Satu, kedua, ketiga. Nah, giliran Iwan yang keempat ya, guys. Iwan udah diiniin. Iwan bingung nih Mas ya, masih nggak sadar kan? Iya. Iwan Permadi dari Lampung. Nah, Iwan belum ini Miss. Masih Nah. nangis. Iya Miss. Iwan aja nggak dengar waktu disebutin Miss. Aduh. Nah dari kawan-kawan, man, itu kamu yang dipanggil. Langsung nangis. Terus gimana tuh? Apa yang pertama kali Iwan lakukan pada saat Iwan terpanggil gitu? Langsung sujud syukur. Oh masya Allah ya. Langsung syukur langsung lari disuruh ke lapangan. Oke. Dan setelah itu kan bagi HP. Ngabarin orang tua ya disuruh ya? Hmm. Nggak ngabarin pacar atau dulu ya? Orang tua dulu. Oke. Terus gimana Ibu ke ngabarinnya? orang tua, Mm-mm. ibu, Iwan masuk. Ini ada lulus. Masya Allah. Langsung ibu langsung alhamdulillah langsung. Itu yang pertama Iwan kali rasakan, oh gini kali ya rasanya Iya, sebenarnya seneng banget Miss. mimpi yang terwujud gitu kan, Iya. doa orang tua, usaha yang tidak sia-sia gitu kan menjadi satu kayak nggak bisa diucapkan dengan kata-kata kan ya gitu. Pas masih nangis kan ya? Terharu. Ikutan nangis. Miss. Ikutan nangis, Gara-gara karena orang tua nangis. ibunya nangis. Oh pasti. Oke, setelah dapetin kabar baik kayak gitu dan kabar orang tua nih kan ya. Pertanyaannya, Iwan punya pacar nggak? Iya. Pada saat itu punya pacar ya? Iya. Ngabarinnya kayak mana? Kabarinnya waktu udah jalan ke Surabaya. Kan Oh. pendidikan di Surabaya. Oh, pendidikan Surabaya jadi dari Malang menuju ke Surabaya. Surabaya. Selang berapa hari setelah pengumuman itu atau langsung direct ke Langsung, Miss. langsung heading ke Surabaya? Sorenya langsung berangkat. Masuk ke Surabaya. Kira-kira berapa orang yang terima pada saat itu? Sekitar 747 Berarti sebanyak itu orang ke Surabaya naik bis. bis. Bis TNI ya? 20 orang lebih. Bis umum. sih. Bis umum. Nah, Oh, bis umum? Bis Oh, sewa. di lain kira sedikit. Baru di tengah perjalanan itu baru ngabarin sang kasih lah ya, pujaan hati ya kan. Gimana dengan respon sang pujaan hati ketika Iwan terima? Seneng juga. Miss. Oh, sudah nangis juga nggak? Enggak sih. Oh enggak, cuma seneng Tapi doang kelihatan kan. seneng. Ya, selama pendidikannya apa sih yang Iwan lakukan? Hal pertama kali, hari pertama Iwan pendidikan itu. Nah, itu kan waktu bagi-bagi kapal lapis kayak baju-baju gitu. Iya. Oh, baju kayak gini. Bagi baju, bagi sepatu itu. Perasaannya gimana? Oh, makin ganteng Nah, kayaknya. Karena beda loh perbedaan cowok Iya. yang pakai seragam yang pakai nggak pakai seragam. Tingkat kegantengannya akan naik 100%. Dan Iwan ngerasa nggak? Yang sih. Ngerasa? Terus foto selfie kasih ke orang tua. Belum Miss. Oh, Waktu baru dapat pendidikan, dikasih. nah, waktu Oh. pendidikan itu juga kan hampir dikumpul juga Miss. Oh, dikumpulin. Nah, Pendidikan berapa lama?
10 bulan. 10 bulan, hampir setahun lama ya. Dasarnya 5 bulan, terus kejuruan 5 bulan. Suka duka pendidikan. Coba apa sih suka duka pendidikan yang Suka Iwan? duka waktu Iwan masuk itu kan hari Senin nih, buka pendidikan hari Senin, hari Selasanya langsung puasa nih. Kok disuruh puasa? Oh puasa Ramadan. Puasa Ramadan ya. Mesti kau disuruh puasa ya kan? Nah. Dia pas lagi pendidikan puasa, latihan lagi pas puasa. Iya Miss, tetap aja lah, semua kegiatan masih tetap ikut. Gimana rasanya? Waktu tuh buka menderita? hari pertama itu air mata keluar sendiri. Oh, si Allah terharu ya. Iya Miss, biasanya kan ngerasain buka bareng orang tua, Wah. bareng keluarga. Rindu jadinya. Iya. Karena momen bahagia campur terharu juga, Betul. campur menderitanya juga ya. Karena kan pendidikan kesehatan fisik dalam keadaan puasa kan nggak Iya, mudah ya betul. kan ya. Emang beda. Iya. Jadi sahur itu sama buka dibanyakin lagi makan sama. Oh di mana itu? Makannya yang jajan itu enggak? Iya Miss. Oh, penangannya. Di nampan yang kotak. Oh, jadi satu makan ramen? Enggak. Enggak. Oh enggak, oke. Kira Enggak. tadi bilang makan kayak ramen gitu. Oke, selain itu, suka dukanya apa lagi yang Iwan rasakan selama 10 bulan pendidikan? Gak bisa lihat dunia luar. Oh, terkurung ya? Nah, jadi waktu itu kan yang kayak di Nanggala itu kapal selam. Oh, yang tenggelamnya. Jadi juga kita kan kasih tahu sama pelatihnya, baru kita tahu. Oh. Perkembangan yang di luar itu kita tahu dari pelatih. Jadi selama pendidikan tuh nggak megang handphone, tidak Nggak boleh tahu. menonton televisi. Jadi Gak bisa benar-benar ngabarin orang tua. bangun tidur jam berapa, start tidur lagi jam berapa? Bangun tidur jam 3:30, jam 3. Waktu puasa itu jam 2:30 udah bangun. Udah bangun, dan itu bangun langsung ada Bangun. sih kayak nggak disuruh berendam di laut. Nah itu beda lagi. Oh. Waktu masih berawal itu kan langsung puasa itu, bangun langsung apel, persiapan makan sahur. Habis itu baru kegiatan lapangan. Kegiatan lapangan itu ya latihan fisik aja terus ya, kegiatan lapangan itu. Kegiatan fisik apel dan sebagainya. Terus itu berakhir di jam latihan fisik kayak gitu. Jam 10, jam 11. Terus setelah itu ada kelas istirahat. Nah, malam udah istirahat. Jam 10 malam. malam. Oh gitu. Jadi dari pagi itu sampai malam kegiatan terus. Oke, selama 10 bulan ini kan nggak pegang apapun, nggak pegang HP, ya kan ya, nggak tahu dunia luar. Itu kisah percintaan yang mana sih? Kan nggak semua orang bisa LDR ada tanpa dihubungi 10 bulan tuh nggak ada kabar sama sekali. Nggak ada kabar sama sekali. Kan harus kuat tuh ya, sang punya hatinya kan. Sang punya hatinya berada di mana? Berada di Pada saat Iwan pendidikan. Solo. Ada di Solo. Itu pas terakhir Iwan bilang saya akan pendidikan selama 10 bulan, tidak akan mengabari. Itu kayak mana tuh? Iwan ngabarin ke sang pujian hatinya kayak mana bilangnya? Dia bilangnya jadi soal pendidikan lagi yang kumpul. Oh gitu. Masih dikumpul. Kamu baik-baik di sana ya, jadi percaya saya enggak tadi gitu? Udah percaya sih. Oh udah percaya 100% ya kan ya. Pada saat pendidikan 10 bulan nggak ngabarin segala macam, ada rasa rindu nggak? Tentunya ada. Oh ada ya. Kita percaya angkatan kita nggak selalu mudah ya kan ya. 10 bulan pendidikan nggak megang HP, itu kan pasti susah ya. Karena kita bertahun-tahun komunikasinya melalui handphone. Rasanya ketika 10 bulan kita kadang aja sehari nggak main handphone aja udah-udahan ya. Wih, ada kabar apa ini kan? Nah, untuk menjadi seorang angkatan kan harus merelakan perasaan seperti itu kan. Kalau ada adaptasinya tuh kayak mana? Jadi waktu udah masuk pendidikan itu kayak udah fokus sama pendidikan ya. Oh, Jadi udah memang totalitas sana aja ya. pikiran luar itu udah berkurang. Oh, udah berkurang. Jadi memang emang dari diri sendiri lagi ya. Fokus. Kalau memang udah niatnya untuk menjadi seorang angkatan TNI AL memang harus merelakan beberapa hal yang bukan diprioritaskan lagi gitu kan. Selesai pendidikan selama 10 bulan. Apa yang Ibu rasakan? Akhirnya menderita nggak kalau pendidikan? Dinikmati. Oh dinikmati, tapi menderita nggak? Enggak, Mas. Oh enggak ya, enggak menderita. Kuat lah mentalnya ya. Kuat, Mas. Pernah nangis selama pendidikan? Nangis waktu awal itu aja, Mas. Jadi selama pendidikan nggak ada? Nggak ada. Pernah dimarahin sama atasannya? Kalau nggak pelatihnya sering, Mas. Oh. Gara misal kan kosan itu. Salah satu salah jadi semuanya dihukum. Oh dihukum. Yes. Apa hukuman yang paling Iwan ingat, yang paling berkesan? Senjata di atas rel. Jadi saya maksudnya ngapain? Jadi senjata yang kita bawa itu ditaruh di atas kepala gitu. Oh berapa lama itu disuruhnya? 1 jam. 1 jam. Oh itu yang paling berkesan. Iya. Oke. Selain itu ada hal lagi yang berkesan sama pendidikan. Hal-hal yang lucu ini merasakan kayak, oh ternyata di seorang angkatan nggak selalu tentang hal berat. Benar. Pasti kan ada sesuatu yang lucu, Benar. yang entah pertemanannya solid Benar. atau melihat temen yang dulunya putih banget. Entah untuk menjadi seorang TNI AL kan harus berani hitam ya. Berani. Nggak boleh takut kulitnya berubah jadi gelap ya. Ya Benar, Mas. karena kita kan berjemur. Ada nggak sih kawan Iwan yang benar-benar kayak ngerasa, ih dulu saya putih, kayak kaget ngeliat kulitnya berubah? Benar, Mas. Ada? Jadi ada kawan itu yang kayaknya penyembuh lah pakai
semacam Saken, Nah, sandok. Tapi boleh nggak sih sebenarnya pakai sandok? nggak boleh nih sebenarnya. Oh boleh. Jadi nyebut pakai itu. Oh, tapi ada yang pakai tawar? Nggak ada. Oh nggak ada, oh aman. Berarti nyebut. Pinter-pinteran kita nih. Oh, tapi ada. Iwan pakai nggak sandok? Nggak. Oh nggak ya. Iwan nggak takut ini ya, nggak takut bulog kulitnya ya. Kayak gitu kan hal-hal yang sebenarnya tuh hal lucu dari seorang angkatan kan ya. Yang kita mikirnya, mereka harus berani panas-panasan gitu kan, berjemur gitu kan. Dan nggak mungkin semua orang yang di seorang angkatan yang dulunya itu putih banget dan mau merelakan kulitnya jadi gelap. Tapi itulah salah satu hal yang perlu dinikmatin ya, satu kebanggaan dari putih jadi gelap yang penting pakai seragam. Iya kan, pakai seragam. Kayak setelah pendidikan, kan keluar tuh dari pendidikan 10 bulan dikasih handphone ya. Dikasih. Nah terus apa ya? Siapa orang pertama Iwan kabarin? Nah itu sebelum pelantikan itu kan udah dibagi. Oh ada pelantikannya dulu, oh iya pasti ya lupa. Jadi kita ngabarin orang tua, jadi orang tua datang ke Surabaya. Oh datang. Nah itu momen yang paling. Oh, sangat berharga ya. Jadi terakhir lihat orang tua kan waktu mau berangkat ke Malang. Selama 10 bulan LDR. Ketemu lagi di Surabaya waktu pelantikan. Jadi nama ini loh Bu anakmu bisa. Udah pakai seragam gitu? Udah. Apa perasaannya pertama kali dilantik pakai seragam dilihat orang tua? Perasaannya seneng banget, terharu, campur aduk. Setelah pelantikan nyamperin orang tua? Iya, langsung nyamperin. Iya, gimana terakhir pelukan di WhatsApp? Sedih. Gak bisa diungkap dengan kata-kata ya, tapi rasa bangganya orang tua tuh sudah terlihat dari air mata ya. Kan ada air mata tuh nggak cuma air mata kesedihan, tapi ada air mata kebanggaan. Oke. Setelah pelantikan, apa yang Iwan lakukan lagi setelah itu? Kemarin setelah pelantikan dapat cuti nih. Dapat cuti pulang ke rumah. Berapa hari? Sekitar 10 hari. 10 hari. Oke. Terus balik lagi ke Surabaya untuk pembagian surat penempatan. Oh penempatan. Memang dari awal Iwan penempatannya udah di Jakarta Utara ya? Yes. Di Jakarta, terus pembagiannya dapat di itu. Pembagian di Priok. Oke, berarti berakhirlah di situ akhirnya sudah mengabdi untuk Indonesia ya. Tunggu dulu sebelum berakhir kita mau nanya dulu, selama 10 bulan akhirnya ketemu lagi dengan handphone, ya kan handphone nih kan. Hal apa yang Iwan lakukan ketika ketemu lagi dengan sang punya hati? Ketemu kan pasti kan? Ketemu. Oke. Apa sih yang Iwan lakukan pertama kali? Langsung ke rumahnya nih. Langsung ke rumahnya, ketemu orang tuanya. Dengan pakai seragam? Enggak. Oh enggak, kenapa nggak pakai seragam? Ya enaknya pakai dia sih. Jadi percintaan seorang angkatan laut memang tidak semulus itu, tapi sangat menikmati ya. Nggak ada rasa rindu selama 10 bulan dengan sang kekasih. Ada tapi di sini. Oh di sini. Oke, sahabat pelajar, sepertinya itulah kisah kehidupan dari seorang Iwan Permadi dari awal hingga akhirnya dia menjadi seorang angkatan TNI AL. Oke, semoga video ini podcast ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.